Pemirsa, Pura Pucak Candri Manik yang terletak di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, berada pada ketinggian sekitar 125 meter di atas permukaan laut. Pura tersebut menjadi salah satu tempat suci yang menyimpan kekayaan sejarah, tradisi, dan spiritualitas masyarakat setempat. Sejarah Serokadan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan prasasti tembaga yang ditemukan oleh Dr. R. Goris. Prasasti tersebut diberi kode 101 Serokadan A dan 803 Serokadan B. Prasasti Serokadan A dikeluarkan pada masa pemerintahan Ugrasena pada tahun Saka 837 atau sekitar 915 Masehi. Sementara prasasti Serokadan B dikeluarkan pada masa pemerintahan Batara Guru pada tahun Saka 1246 atau sekitar 1324 Masehi. Dalam perjalanan sejarahnya, pada tahun Saka 1126 atau 1204 Masehi, Paduka Sri Maharaja Aji Eka Jaya Lancana wafat. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan kerajaan, adik beliau yang bernama Adi Kunti Ketana kemudian dinobatkan sebagai Raja Bali dengan gelar atau Abhiseka Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Setelah dinobatkan, Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana membangun sejumlah asrama dan parahyangan di berbagai wilayah Bali pada masa itu. Salah satunya berada di bagian selatan Desa Bangli. Di tempat tersebut beliau membangun sebuah pura yang diberi nama Pura Sumaniha, yang kini dikenal sebagai Pura Pucak Candri Manik. Pura ini juga dilengkapi dengan arca atau patung Makara Dewi. Dalam perjalanan pemerintahannya, Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana kemudian dikaruniai 2 orang anak kembar buncing. Anak laki-laki bernama Dana Diraja Ketana yang disebut Masula, sedangkan anak perempuan bernama Sang Dana Dewi Ketu yang disebut Masuli. Setelah Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana wafat, abu jenazah beliau diyakini dicandikan di Candri Manik, wilayah Hyang Putih, Serokadan. Keyakinan dan kisah sejarah tersebut kemudian menjadi bagian penting dari ingatan kolektif masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Saat ini pengempon Pura Pucak Candri Manik berjumlah sekitar 368 kepala keluarga. Pengempon terdiri atas keramu subak Umo Desa Banjar Serokadan dan masyarakat dari Wawidangan, Apuan, dan Abuan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan puja wali di Pura Pucak Candri Manik juga mengalami perubahan. Sebelumnya, puja wali dilaksanakan setiap purnama sase ketiga. Namun setelah rampungnya pemugaran pura dan dilaksanakannya karya memungkah Produsan Agung Menawaratna, waktu puja wali kemudian dikembalikan sesuai dengan prasasti Serokadan setiap purnama sase kesange yang berlangsung setiap tahun sekitar bulan Februari atau Maret. Pura Pucak Candri Manik memiliki sejumlah keunikan yang menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Serokadan. Salah satunya adalah keberadaan sejumlah arca kuno yang hingga kini masih tersimpan dan dirawat di gedung arca. Keunikan lainnya, keberadaan Gua Meraku juga menjadi salah satu tempat yang memiliki nilai spiritual. Gua ini dipercaya sebagai tempat untuk tunas sentana atau memohon keturunan, sekaligus menjadi tempat memohon kelancaran air susu ibu. Pura Pucak Candri Manik merupakan pura penyungsungan umum sebagai tempat umat Hindu memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya. Di tempat suci ini, umat memohon kesejahteraan, keselamatan, serta keharmonisan lahir dan batin. Pura Pucak Candri Manik juga sebagai pura arca pratista mengingat keberadaan sejumlah arca dan peninggalan kuno yang disakralkan serta dirawat hingga saat ini. Di tengah perubahan zaman, keberadaan Pura Pucak Candri Manik menjadi pengingat bahwa warisan leluhur tidak hanya tersimpan dalam bentuk bangunan dan benda-benda kuno. Warisan itu juga hidup dalam keyakinan, upacara, tradisi, serta hubungan masyarakat dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Hendra dan Putu Edi, Bali TV.